Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi ke-9, masih tetap di aljabar relasi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan aljabar relasi yang pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang aljabar relasi khususnya teori himpunan. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu teori khusus atau spesifik teori operation. Nah, spesifik teori operation di sini hanya ada dua operasi, yaitu projection. Projection atau proyeksi di sini fungsinya adalah untuk menampilkan kolom-kolom atau atribut-atribut tertentu yang kita inginkan dari suatu tabel atau relasi. Cara menghafal dari setiap rumus atau simbol-simbol di dalam aljabar relasi nanti akan bisa kita lihat secara mudah bahwa contohnya di sini adalah misalnya kita bicara tentang proyeksi. Proyeksi simbolnya adalah pi. Nah, di sini ada proyeksi pi. Ya. Kemudian berikutnya seleksi. Simbolnya adalah sigma. Sigma ada S, kemudian sigma ini seleksi. Ini digunakan untuk menyaring atau memilih data berdasar suatu kriteria atau kondisi tertentu. Jadi di sini jelas kalau di pelajaran praktek kita telah mempraktekkan proyeksi dan seleksi. Nah, untuk kali ini teorinya akan kita bahas secara mendalam dan lebih rinci lagi apa itu proyeksi dan seleksi. Nah, untuk berikutnya untuk bahan praktek kita harus memiliki tabel dengan data-data sebagai berikut. Tabel yang pertama adalah tabel produk, tabel supplier, dan tabel katalog. Kenapa di sini saya menggunakan pendekatan nama-nama atributnya menggunakan bahasa Inggris? Karena nanti di sini akan mempermudah kita dalam menganalisis. Misalnya ada pertanyaan menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana merubah dari bahasa kita sehari-hari ke dalam bentuk rumusan aljabar relasi. Kemudian dari rumusan aljabar relasi tersebut kita transformasikan ke dalam bentuk bahasa SQL. Nah, dari bahasa SQL inilah nanti kita bisa mengetahui hasil dari query-nya. Baik, untuk yang tabel produk, strukturnya adalah ada PID, ada BName, ada color, masing-masing karakter semua. Kemudian untuk tabel supplier ada SID, SNAME, dress. Kemudian yang terakhir adalah katalog. Katalog adalah daftar harga yang menghubungkan antara produk dan supplier. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat hubungan apa saja yang terjadi. Ya, hubungan di sini kalau kita perhatikan adalah sebenarnya meskipun di sini belum kita setting untuk primary key, foreign key, PID yang ada di produk ini sebenarnya digunakan sebagai acuan ke dalam PID yang ada di tabel katalog. SID ini adalah supplier ID, digunakan sebagai acuan di dalam SID di katalog. Dari tabel ini saja sebenarnya kita bisa menganalisis. Contoh misalnya seperti ini, berapakah dengan pertanyaan yang mudah seperti ini, berapakah harga tertinggi dari produk yang berwarna merah? Nah, di sini ada merah, ternyata ada M01P. Kemudian kita cari M01P apakah ada? Kita cari di sini, ternyata M01P hanya ada satu di sini. Berarti hanya ada satu supplier. Berarti harganya ya tertinggi adalah 53.000. Ini adalah cara menganalisisnya nanti agar kita paham lebih rinci lagi seperti apa relasional antar tabel melalui data-data dan menggunakan rumus-rumus. Secara teori, bentuk umum dari projection atau proyeksi di sini menggunakan P penulisannya. Ini akan saya kasih kotak rumusnya. P, kemudian di sini adalah A, R. Ini agak menjorok ke bawah, A atribut-atribut yang digunakan, kemudian R ini adalah tabel-tabel atau relasi apa. Proyeksi sebenarnya seperti katanya yaitu projection atau pencerminan. Ini misalnya kita memiliki 10 atribut yang akan kita tampilkan hanya 7, maka
kita proyeksikan di sini atributnya yang 7 tersebut. Nah, ini fungsi dari projection ini hanya sebenarnya untuk memproyeksikan atau menampilkan data-data tertentu berdasarkan atribut, ya, atribut. Inti dari projection yang diolah di sini adalah kolomnya. Berikutnya adalah selection. Selection simbolnya adalah sigma. Di sini ada S, selection, sigma, ya. K di sini simbolnya kita masih menggunakan K. Kalau tadi A, di sini K. K merupakan kondisi pembatas atau penyaring. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas operator pembanding, ada sama dengan, ya. Kemudian ada lebih besar, ada lebih kecil, ada tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, nanti ada lebih kecil sama dengan. Nah, ini adalah operator-operator pembanding dan nilai batasnya. R adalah satu atau lebih tabel yang digunakan. Jadi nanti kita bisa mengkombinasikan R di sini tabelnya, bisa menggunakan union, bisa menggunakan Cartesian product seperti pada teori himpunan yang pernah kita pelajari. Untuk berikutnya yaitu marilah kita praktekkan. Yang pertama nanti kita akan buat tabel terlebih dahulu. Pada praktek kita kali ini, tabel-tabel yang digunakan adalah tabel supplier, tabel produk, dan tabel katalog. Untuk itu marilah kita buat dulu ketiga tabel tersebut. Oke, yang pertama yaitu tabel produk. Tabel produk memiliki atribut dengan struktur PID karakter 6, PName karakter 50, color karakter 10. Berikutnya adalah tabel supplier, ya, memiliki atribut dengan struktur SID karakter 4, sname karakter 50, address karakter 10. Yang terakhir adalah tabel katalog. Tabel katalog memiliki atribut dengan struktur ada SID, PID yang mengacu dari tabel produk dan tabel supplier, dan di situ ada cost. Cost memiliki struktur dengan tipe data float. Float di sini maksudnya adalah sama dengan real atau bilangan atau angka desimal atau pecahan, boleh ada pecahan. Setelah ketiga tabel tersebut kita buat, berikutnya yaitu kita isikan semuanya dengan data-data yang sudah disediakan sesuai dengan slide yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama kita akan mencoba untuk mengisi data pada tabel produk. Setelah data-data kita masukkan, sekarang kita coba lihat apakah ada datanya sudah masuk atau belum, dengan perintah select bintang from product. Ya, sudah masuk semua. Berikutnya kita akan memasukkan data supplier. Setelah data dimasukkan semuanya, berikutnya data supplier ini kita cek apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk semua. Yang terakhir adalah tabel katalog. Tabel katalog ini adalah daftar harga dari suatu produk, dari suatu yang berhubungan juga dengan pemasoknya. Setelah data kita masukkan seperti ini, berikutnya kita masukkan, kita cek ya untuk tabel katalog apakah sudah masuk.
Baik, ketika tabel sudah terisi, strukturnya sudah kita buat, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan praktekkan seperti apa projection dan selection pada aljabar relasi kali ini. Yang pertama, contoh yang paling mudah yaitu untuk proyeksi, menampilkan kode supplier dan nama supplier, atau dengan kata lain menampilkan SID dan nama pemasok. Yang perlu kita analisis yaitu aljabar relasinya. Yang pertama, atribut mana saja yang terlibat. Di sini kita ketahui atribut yang terlibat adalah SID dan nama. Kalau kita lihat tabelnya, SID namanya masih tetap, kemudian untuk nama pemasok nanti di sana ada sname, sedangkan pemasok itu berasal dari tabel supplier. Berikutnya, ini adalah aljabar relasinya, di mana SID-nya akan tampil di sini. Kita proyeksikan di sini, nama berarti di sini, kemudian nama tabelnya adalah supplier di sini. Ini akan tampak tidak begitu sulit ya. Untuk berikutnya kita transformasikan ke dalam bentuk perintah SQL-nya. Select, proyeksi itu menggunakan select ya. SID di sini. Kemudian sname-nya from, nah ini from-nya adalah nama tabelnya from supplier. Dan hasilnya seperti apa? Ini adalah hasilnya. Tadi kita diminta untuk menampilkan SID dan sname, nama pemasok dan kode pemasoknya. Select SID, sname from, pemasok adalah supplier. Ini adalah hasilnya. Contoh kedua, menampilkan nama barang dan warnanya. Kita analisis dulu. Atribut yang akan kita tampilkan adalah nama barang, warnanya, kemudian kita bisa memperoleh nama barang dan warnanya berasal dari tabel produk. Maka dari itu rumus aljabar relasinya akan muncul proyeksi, nama produk PIName, warnanya color. Meskipun di sini penulisannya salah, kita sesuaikan dengan yang ada di atributnya. Yang betul adalah color. Kemudian nama barangnya di sini adalah produk. Bentuk SQL-nya ini ada product name sama PIName-nya, kemudian color-nya from product. Hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita uji cobakan ke dalam MySQL. Perintahnya yaitu select product name, color from produk. Ini kurang apa salah? Oh, ternyata saat penulisan tabelnya keliru. Yang betul adalah produk. Iya. Ya, ini hasilnya kurang lebih. Kita praktekkan berikutnya yaitu selection atau sigma dengan soal yang pertama, menampilkan data barang yang berwarna merah. Oke, kita yang namanya seleksi itu adalah pemilihan atau penyaringan. Penyaringan di sini ada kondisi atau kriteria yang kita inginkan. Kriteria yang diinginkan apa? Kita kenali dulu.
Yang pertama kita kenali berasal dari tabel mana. Data barang yang berwarna merah berarti dari tabel barang, oke, atau produk. Kemudian warna kita kenal di sana ada color, atributnya, kemudian merah itu isi datanya, red dengan operator pembanding sama dengan red. Maka aljabar relasinya akan bisa dituliskan seperti ini, ya, menampilkan data barang, ya, dari tabel produk, warnanya merah, ya, atributnya color. Bagaimana dengan simbol, bagaimana sintak dalam SQL-nya? Select bintang from product, ini from product, kemudian seleksi sigma memunculkan where, ya, where. Terus kemudian ini kita tulis apa adanya, color sama dengan red. Ini bentuk dari aljabar relasi menjadi SQL. Bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Dalam MySQL command line bisa kita tulis select bintang from product, kemudian klausa where color sama dengan red. Kita kasih tanda kutip karena bukan angka, ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Contoh kedua yaitu menampilkan data pemasok yang berasal dari Bandung atau Semarang. Maksudnya misalnya dari tabel tersebut kita ingin mengetahui pemasok-pemasok yang berasal dari Bandung dan Semarang, ya. Jadi yang berasal dari Bandung dan Semarang akan tampil. Maka di sini ada operator logika atau, ya, atau. Kemudian perhatikan data pemasok berarti di sini supplier yang berasal dari Bandung dan Semarang ini adalah data pembatas datanya dalam kondisinya, ya. Atau, nah ini nanti akan saya jelaskan bagaimana penulisan atau, ya. Di dalam aljabar relasi kita kenal istilah nanti dan itu simbolnya seperti ini adalah dan. Atau itu seperti ini, atau dalam bahasa Inggris or, sedangkan ini and. Jadi sangat mudah untuk menghafalkannya. Kita lihat huruf pertama dari and itu A, huruf besar itu seperti ini, caping. Kemudian yang seperti V itu adalah or atau. Nah, bentuk aljabar relasinya, ya, perhatikan berasal dari berarti di sini alamat, ya. Alamat akan muncul dua kali. Nih. Kemudian atau ini muncul di sini. Atau. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa membaca select bintang from supplier where, ya, address sama dengan Bandung or. Nah, seperti ini. Tetapi penulisannya di sini agak sedikit berbeda, posisi or maupun and di dalam sintaks MySQL. Bagaimana sintaks SQL-nya? Nah, menjadi seperti ini. Yang tadinya where ini menjadi seperti ini, where, ya. Or-nya berubah menjadi kata-kata or. Oke, untuk hasilnya kurang lebih ini. Sekarang coba kita masukkan di MySQL dengan cara select bintang from supplier where address sama dengan Bandung or address sama dengan Semarang.
Oke, di sini kita kasih kurung. Silahkan nanti dianalisis bagaimana kalau tanpa menggunakan kurung, apakah memiliki hasil yang sama atau beda. Silahkan dipraktekkan sendiri-sendiri. Kalau di sini memiliki hasil yang sama karena saya apa adanya sesuai dengan yang ada di soal. Silahkan nanti dilaporkan di dalam laporan tugas praktek bagaimana kalau tanpa kurung, apakah sama atau beda. Contoh yang ketiga yaitu menampilkan data barang yang warnanya selain biru atau merah. Kita kembangkan lagi, kalau kita tadi sudah mengenal adanya N dan R, sekarang selain. Selain itu berarti tidak sama dengan biru atau merah. Nah, di sini kita akan tambahkan istilah tidak sama dengan selain, gitu ya. Di dalam aljabar relasi di sini disebut juga dengan logika. Selain ada and, or, ada not. Kita ulangi lagi, and simbolnya seperti ini, or seperti ini, sedangkan not itu seperti ini. Ya, ini untuk yang not. Bagaimana bentuk aljabar relasinya? Ya, seperti ini. Perhatikan simbol not berada di sini. Kemudian kita kurung, ya. Sebenarnya rumus ini kalau kita pelajari di dalam rumus matematika, ini bisa menjadi seperti ini, ya. Color tidak sama dengan biru, ya. Ini negasi dari or itu akan menjadi n, kemudian color sama dengan menjadi tidak sama dengan red dari produk, ya. Ini sekedar mengingatkan materi kita waktu dulu SMA, ya. Nah, di sini melebur, ya, min atau not menjadi tidak sama dengan tidak sama dengan. Nah, pada kali ini yang pada prakteknya kita akan mencoba yang not-nya itu berada di depan seperti ini. Seperti apa bentuk SQL-nya? Ya, bentuk SQL-nya menjadi select bintang from product where. Nah, di sini not kita tulis apa adanya not-nya, ya, masih tetap di sini, ya, masih tetap or-nya juga masih tetap tidak berubah menjadi n. Oke, hasilnya kalau dengan perintah ini seperti ini. Sekarang kita akan praktekkan. Di sini ada dua kemungkinan aljabar relasi, ya. Yang pertama dengan menggunakan not, yang kedua tanpa menggunakan not. Nah, ini sebagai salah satu catatan untuk tugas nanti. Silahkan dipraktekkan yang tanpa menggunakan not tapi menggunakan istilah tidak sama dengan. Dalam SQL sintak tidak sama dengan dituliskan seperti ini, tidak sama dengan, ya. Kalau dalam sintak aljabar relasi seperti ini, sedangkan kalau dalam SQL akan seperti ini, tidak sama dengan. Ini sebagai tugas, ya. Silahkan nanti untuk bahan eksplorasi. Kita akan praktekkan menggunakan MySQL seperti apa untuk yang aljabar relasi apa adanya ini, yang menggunakan not. Select bintang from product where not color sama dengan blue or color sama dengan red. Ini hasilnya sama dengan yang tadi. Kalau kita lihat di sini sama, ya. Oke, saya
sisihkan, kita lihat. Nah, untuk yang rumus kedua silahkan nanti dibuat untuk laporan tugas. Kali ini kita praktekkan kombinasi antara seleksi dengan proyeksi. Di sini pada kombinasi ini kita bisa saja menggunakan lebih dari satu tabel dengan menambahkan kombinasi teori himpunan. Teori himpunan yang kita ingat ada union, Cartesian product. Kali ini yang kita gunakan bukan unionnya, melainkan adalah yang Cartesian product atau perkalian. Contoh soal yang pertama yang akan kita praktekkan yaitu menampilkan nama pemasok yang beralamat di Yogyakarta. Nama pemasok bisa kita peroleh dari tabel supplier, sedangkan alamat juga kita bisa peroleh dari tabel supplier. Untuk itu analisanya di sini yaitu hanya menggunakan satu tabel yaitu supplier. Bagaimana bentuk aljabar relasinya? Akan menjadi seperti ini. Ya. Proyeksi, di sini ada proyeksi yang kita tampilkan hanya nama pemasok saja. Kemudian yang alamatnya dari Yogyakarta, berarti alamat ini masuk ke address, pembatasnya adalah nilai Yogyakarta. Kemudian bagaimana bentuk sintaksis dalam SQL? MySQL-nya menjadi seperti ini, ya. Select as name, ini di select proyeksi, ya. Kemudian where-nya, karena di sini ada seleksi, di sini adalah where. Kemudian sebagai kondisinya, batasnya adalah yang saya lingkari. Di sini juga. Nah, di sini. Kemudian hasilnya akan tampak ya seperti ini. Kemudian kita coba praktekkan ke dalam bentuk di dalam command line. Apakah sama seperti hasil yang ditampilkan di situ? Cerita hatiku mengharap engkau kembali, sayang, hati memutih. Ya, hasilnya adalah ESC komputer. Kemudian contoh berikutnya yaitu contoh soal berikutnya menampilkan nama barang dan harganya. Kita analisis terlebih dahulu. Kalau kita ingin menampilkan nama barang, berarti kita peroleh dari tabel barang yang akan kita tampilkan atau kita proyeksikan di sini adalah P name atau nama barang. Sedangkan harga hanya berada di tabel katalog. Maka di sini tabel yang berkaitan nanti adalah nama barang itu dari tabel barang, harga berasal dari tabel katalog. Berarti nanti kita hubungkan antara nama barang dari tabel barang dengan harga barang dari tabel katalog menggunakan data yang sudah ada. Karena di sini tidak kita setting menggunakan primary key, foreign key, melainkan akan kita setting melalui sintaksis SQL dengan menggunakan Cartesian product. Ini adalah analisisnya. Berarti kita cari data yang sama yaitu dari tabel produk dan tabel katalog. Nah, dari kedua tabel di sini yang sama adalah adanya PID. Berikutnya aljabar relasinya akan menjadi seperti ini. Ini akan mudah ya. Select, nanti ada name, ada cost yang akan kita tampilkan. Nah, seakan-akan karena kita mencari yang sama di sini, seakan-akan muncul sebuah seleksi. Ya, seakan-akan muncul sebuah seleksi. Dan tidak hanya seakan-akan, tetapi memang
betul halnya ada seleksi, yaitu mencari data yang sama antara produk PID dengan katalog PID. Nah, ini hasilnya, kemudian tabelnya kita gabungkan dengan teori himpunan, yaitu cross Cartesian product. Bentuk SQL sintaknya yaitu select pin name cost from product, katalog. Kita perhatikan koma di dalam from ini adalah menunjukkan adanya Cartesian product. Where di sini mencari yang sama. Ini ibaratnya kita menggabungkan keterkaitan antara tabel produk dengan tabel katalog menggunakan PID yang sama. Ini adalah hasilnya, ya. Mungkin ada yang heran kenapa produk titik PID katalog titik PID, karena ini nama atributnya sama. Komputer tidak akan bingung kalau kita sebutkan nama tabelnya terlebih dahulu. Sedangkan di sini pin name cost, meskipun cost ini berasal dari katalog, sedangkan pin name ini dari produk, karena tidak ada kembaran di antara kedua tabel tersebut, maka boleh kita tuliskan seperti ini. Misalnya ada yang kembar, kita sebutkan nama tabelnya di depan, kemudian diberi tanda titik. Nah, seperti itu. Ini hasilnya. Sekarang kita coba masuk ke command line, menampilkan nama barang dan harganya dengan MySQL command line. Kita coba dulu bagaimana kalau kita hanya tampilkan select pin name, cost, from product, katalog. Kalau hanya seperti ini, analisisnya yaitu akan terjadi kombinasi antara tabel produk dan katalog, tetapi yang ditampilkan hanya pin name dan cost-nya, hanya 2 kolom. Ya, hanya 2 kolom, tetapi kombinasi datanya kita tahu kalau misalnya di dalam katalog ada 6, kemudian di dalam produk itu ada 5, berarti 5 kali 6 ada 30 data. Nah, akan muncul seperti ini kombinasinya. Nah, sekarang kita akan batasi yang PID-nya sama saja ya. Kalau yang tidak sama tidak akan kita tampilkan. Maka kita tuliskan dengan pembatasan where produk titik PID sama dengan katalog titik PID. Nah, kalau seperti ini, nanti yang sama saja yang akan ditampilkan. Kalau tidak memiliki keterkaitan atau tidak ada relasi, maka tidak akan ditampilkan. Kita enter hasilnya, ini jauh berbeda. Ya, apakah sama hasilnya? Di sini ada 4 data, standar MOS aton-aton, kemudian USB. Kita geser ke kiri sebentar. Ya, ternyata sama persis. Gitu ya. Contoh berikutnya yang berkaitan dengan praktek kombinasi ini adalah menampilkan nama barang dan suppliernya. Apakah bisa kita tampilkan nama barang, tentunya berasal dari tabel barang, dan nama supplier dari tabel supplier? Jawabannya bisa. Tetapi di sini perlu kita ketahui bahwa bisa berhubungan antara tabel barang dan tabel supplier itu karena adanya tabel katalog. Jika tidak ada tabel katalog, maka tidak akan bisa berhubungan atau tidak bisa berrelasi. Untuk itu analisisnya adalah di sini kita menggunakan 3 tabel, yaitu produk yang akan dihubungkan dengan katalog. Nah, katalog akan menghubungkannya dengan supplier. Nah, seperti itu. Atau kita balik, supplier nanti berhubungan dengan katalog, kemudian katalog berhubungan dengan produk. Ini sama saja ya, sama saja. Nah, kita identifikasi dulu
data yang sama antara produk dengan katalog apa? Ternyata ada PID. Kemudian bagaimana dengan katalog dan supplier? Ada, yaitu SID. Maka itu adalah bentuk analisisnya. Sehingga nanti dituliskan aljabar relasinya. Ketika nanti kita menuliskan aljabar relasi, yaitu ada seleksi di sini. Ada pemilihan ya atau pembatasan dengan suatu kriteria tertentu. Ya. Perhatikan di sini. Yang pertama, di sini ada menghubungkan antara produk dengan katalog. Yang kedua, ini adalah menghubungkan antara katalog dengan supplier. Nah, di sini ada penambahan N, ya, dan gitu. Kemudian bentuk aljabar relasinya akan seperti ini. Simbol dari dan N itu perhatikan ya. Kalau kita analisisnya tepat, maka tidak akan bingung. Ketiga tabel kita hubungkan dengan Cartesian product atau cross. Kemudian di sini ada atribut-atribut yang akan kita tampilkan, ini berdasarkan soal ya. Kemudian ini yang kita seleksi sebagai pembatas atau sebagai kunci relasinya. Kemudian bentuk sintak dari aljabar relasinya ini kita bisa petakan, kita transformasikan ke dalam bentuk sintaks SQL-nya akan menjadi seperti ini. Ya, where-nya kita tuliskan apa adanya dari perintah seleksi ya. N muncul seperti ini, N. Saya rasa untuk yang ini sama ya dengan yang di bawahnya. Kemudian sekali lagi diingatkan Cartesian product cirinya from ya itu seperti ini ya, koma ya, menggunakan koma. Nah, hasilnya seperti apa? Ini adalah hasilnya standar MOS itu dari supplier ini, Athlon dari ada 2 supplier, USB optical MOS ada 1 supplier. Sekarang coba kita praktekkan menggunakan command line MySQL atau menggunakan shell dengan menampilkan nama barang dan suppliernya. Select, nama barang adalah product name, nama supplier adalah S name. From, karena di sini ada 3 tabel, from bisa kita urutkan dari produk juga boleh, produk, koma, katalog, koma, supplier. Ya, Anda boleh mencoba, misalnya produk, katalog, supplier ini saya bolak-balik apakah sama, misalnya katalog dulu atau supplier dulu, karena yang penghubungnya adalah katalog di tengah-tengah ini. Bagaimana nanti kalau katalognya misalnya saya dulukan, apakah bermasalah, hasilnya beda? Silahkan nanti dieksplorasi sendiri. Saya hanya akan memancing saja dari sini ya. Silahkan nanti dieksplorasi bagaimana hasilnya. Kemudian di sini sudah select from, kita perhatikan where-nya, kita kasih kurung, yaitu hubungan antara produk dengan katalog itu yang PID-nya sama ya, katalog titik PID N. Nah, di sini N. Sekarang supplier dengan katalog. Saya tulis katalog dulu, katalog titik SID sama dengan supplier titik SID. Seperti ini. Bagaimana hasilnya? Kita enter. Ya, hasilnya coba kita geser, apakah sama? Sama ya? Ya. Ini hasilnya seperti itu. Silakan Anda boleh bereksperimen, dibolak-balik, apakah sama ataukah beda ya. Kalau muncul error, bagaimana cara mengatasinya? Silahkan mencari informasi yang lebih banyak lagi dari
media internet. Oke, itu tadi kita sudah mempraktekkan banyak hal dari teori spesifik di dalam aljabar relasi. Ada dua, yaitu proyeksi dan seleksi beserta kombinasinya. Bahkan kombinasi kita tidak hanya kombinasi antara proyeksi dan seleksi, juga kita kombinasikan dengan multi tabel dengan menggunakan Cartesian product. Nah, untuk berikutnya ada tugas sebagai laporan praktek, yaitu yang pertama, praktekkan hal-hal yang disampaikan dalam video. Ada dua ya yang sudah disampaikan di video yang perlu Anda coba-coba diproyeksikan, yaitu tentang aljabar relasinya, kemudian bentuk SQL-nya hasilnya seperti apa. Kemudian berikutnya praktekkan hal-hal yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, menampilkan nama barang, nama pemasok dan harganya. Menampilkan nama pemasok dan alamatnya yang memasok barang berwarna hitam. Menampilkan nama pemasok yang belum pernah menyuplai barang sama sekali. Biasanya poin yang ketiga ini penting kalau kita ingin membuat startup digital, misalnya membuat program untuk POS ya, point of sale, program-program di toko begitu yang kecil-kecil. Ini biasanya pada suatu ketika kita pasti akan menemukan banyak data yang mungkin tidak berguna. Maka mana saja yang tidak berguna bisa kita hilangkan dengan cara, contohnya yang paling sederhana adalah menampilkan nama pemasok yang belum pernah menyuplai barang. Nah, seperti itu. Atau nanti misalkan untuk diskon dan seterusnya yang berkaitan dengan coba tampilkan banyaknya pelanggan yang jenis barang yang pernah dibeli oleh pelanggan, atau tampilkan pelanggan yang belum pernah membeli kita sama sekali pada bulan tertentu. Nah, misalnya gitu. Itu bisa ya. Ini hanya sebagai dasarnya. Kemudian tugas tersebut dari tiga pernyataan tersebut, analisislah, buatlah aljabar relasi, tuliskan sintaks SQL menggunakan pendekatan MySQL ya. Kemudian yang terakhir, hasil dari perintah tersebut Anda crop atau copy paste, kemudian ditulis di dalam Microsoft Word. Sedangkan kalau sudah selesai editingnya, sudah dianggap betul, sudah dianggap benar, kemudian buat atau save as ke dalam bentuk dokumen PDF, kemudian unggah pada tempat yang telah disediakan. Oh iya, untuk pertemuan kali ini sebenarnya adalah pertemuan teori, karena teori pada aljabar relasi ini tidak bisa terlepas dengan praktek. Untuk itu praktek pada kesempatan berikutnya adalah praktek untuk mempraktekkan teori saat ini. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.